Halo, selamat datang pada materi pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pada sesi ini kita akan mempelajari pengertian pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, karakteristiknya, objek pajaknya, tarif yang berlaku, serta mekanisme pemungutannya. Materi ini sangat penting karena dalam praktik perpajakan sehari-hari, banyak transaksi yang dikenakan pajak final ini sehingga perlakuannya berbeda dengan jenis pajak penghasilan lainnya. Mari kita mulai pembahasannya. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas jenis penghasilan tertentu yang sifatnya final. Apa yang dimaksud dengan final? Final berarti pajak yang telah dipotong atau dibayarkan atas penghasilan tersebut dianggap selesai. Pajak tersebut tidak dapat dikreditkan atau diperhitungkan lagi terhadap pajak penghasilan terutang pada akhir tahun. Sebagai perbandingan, pajak penghasilan pasal 21, pasal 22, dan pasal 23 dapat dikreditkan saat menghitung pajak tahunan. Sedangkan pada pajak penghasilan pasal 4 ayat 2, kewajiban perpajakan dianggap telah selesai ketika pajak dipotong atau dibayarkan. Karakteristik pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 memiliki beberapa karakteristik utama. Pertama, bersifat final, sehingga tidak dapat dikreditkan dalam penghitungan pajak tahunan. Kedua, tarif yang digunakan relatif lebih sederhana karena langsung diterapkan terhadap nilai bruto atau dasar pengenaan tertentu. Ketiga, hanya dikenakan pada jenis penghasilan yang secara khusus ditetapkan dalam peraturan perpajakan. Keempat, tujuan penerapan pajak penghasilan final ini adalah untuk menyederhanakan administrasi perpajakan, baik bagi wajib pajak maupun pemerintah. Dengan sistem ini, proses pemungutan dan pelaporan menjadi lebih praktis dan efisien. Objek pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Pajak penghasilan final dikenakan atas beberapa jenis penghasilan tertentu yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Objek pajak tersebut antara lain, penghasilan berupa bunga deposito, tabungan tertentu, bunga obligasi, surat utang negara, dan bunga simpanan koperasi yang diterima anggota koperasi orang pribadi. Kemudian penghasilan berupa hadiah undian. Selanjutnya penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya yang diperdagangkan di bursa. Selain itu, penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan, jasa konstruksi, usaha real estate, serta persewaan tanah dan bangunan. Dan yang terakhir, penghasilan tertentu lainnya yang ditetapkan melalui peraturan pemerintah. Karena sifatnya khusus, tidak semua penghasilan dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Jenis objek dan tarif pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Berikut beberapa contoh objek pajak yang dikenakan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 beserta tarif yang telah ditentukan pemerintah. Di antaranya bunga deposito atau tabungan tertentu, diskonto sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, bunga simpanan koperasi, bunga obligasi dan surat utang negara, dividen yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sesuai ketentuan yang berlaku, hadiah undian, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, penjualan saham pendiri, persewaan tanah dan bangunan, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, dan penjualan saham di bursa efek. Masing-masing objek memiliki tarif tersendiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, wajib pajak perlu memahami jenis transaksi yang dilakukan agar dapat menerapkan tarif yang tepat. Mekanisme pajak penghasilan pasal 4 ayat 2. Salah satu keunggulan pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 adalah mekanismenya yang relatif sederhana. Secara umum, prosesnya terdiri dari 3 langkah. Pertama, terjadi penghasilan. Kedua, atas penghasilan tersebut dilakukan pemotongan atau pembayaran pajak. Ketiga, setelah pajak dipotong atau dibayar, kewajiban pajaknya dianggap selesai. Dalam mekanisme ini tidak diperlukan penghitungan penghasilan kena pajak. Tidak ada pengurangan penghasilan tidak kena pajak. Dan tidak ada kredit pajak pada akhir tahun. Karena itulah pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sering disebut sebagai pajak yang bersifat final. Sebagai kesimpulan, pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 merupakan pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan tertentu dengan sifat final. Pajak yang telah dipotong atau dibayarkan tidak dapat dikreditkan kembali dalam penghitungan pajak tahunan. Objek pajaknya mencakup bunga deposito, hadiah undian, transaksi saham, jasa konstruksi, pengalihan hak atas tanah dan bangunan, serta beberapa jenis penghasilan lainnya yang telah ditetapkan pemerintah. Memahami karakteristik dan mekanisme pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 sangat penting agar wajib pajak dapat memenuhi kewajiban perpajakannya dengan benar. Terima kasih telah mengikuti materi ini, dan silakan membaca modul atau buku sesuai materi ini untuk lebih detail.
Sampai ketemu pada pembahasan perpajakan berikutnya.